Halo semuanya, selamat datang kembali pada modul 3 praktikum jaringan komputer 1. Pada modul 3 percobaan ini, kita akan melakukan manajemen user dan grup di sistem OS Linux dan melakukan file sharing menggunakan Samba. Langsung saja kita mulai ke percobaan. Di sini saya sudah membuka aplikasi Qt sesuai dengan email address saya. Kita akan langsung masuk langkah manajemen user dan grup. Pada saat melakukan administrasi beberapa user atau pengguna server, kita harus menggunakan hak akses dengan suatu sumber daya yang tersedia, yaitu kita harus masuk terlebih dahulu ke mode root pada Linux untuk melakukan atau menerima hak akses. Caranya yaitu dengan mengetikkan sudo su. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode root. Di sini kita akan melakukan untuk membuat 3 user, yaitu Alpha, Bravo, dan Charlie. Juga untuk membuat 3 buah grup, manajemen, finance, dan staff, di mana masing-masing dari user ini akan dimasukkan ke dalam grup. Kita akan membuat usernya. Pertama kita ketikkan cd. Oke, kemudian di sini untuk menambahkan user kita dapat menggunakan perintah sudo user add min dan nama usernya alpha. Nah, di sini saya sudah melakukan penambahan user untuk ketiganya, Alpha, Bravo, dan Charlie. Dilanjutkan dengan membuat password untuk user menggunakan perintah sudo passwd alpha dan passwd bravo, dan juga untuk passwd Charlie. Di sini saya juga sudah membuat passwordnya. Nah, kita akan lanjut ke add group management. Di sini adalah untuk membuat grup menggunakan perintah sudo add group. Oke. Karena saya sudah menambahkannya, maka saya akan melewati langkah tersebut. Juga untuk langkah ini, untuk memasukkan user ke dalam grup menggunakan perintah sudo user mode na ng dan staff alpha. Artinya user alpha akan dimasukkan ke grup staff. Selanjutnya, sini kita akan melihat file pada user alpha, bravo, dan charlie. Tetapi sebelum melihatnya, kita harus memasukkan dulu file publik dengan cara sudo maaf, ini sudah berurut, kita langsung saja mkdir publik. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan publik sebelumnya, sehingga tidak dapat dibuat lagi. Begitu juga untuk file position menggunakan cara yang sama, mkdir position. Oke, setelah itu kita akan membuat pengubahan pemilikan dari file position dengan cara sudo change owner min staff position. Begitu juga selanjutnya kita akan mengubah modenya sehingga kita memiliki hak dan dapat membaca file yang ada pada directory position. Oke, untuk menceknya kita dapat mengetikkan ls. Di sini ada beberapa file yang sudah saya tambahkan, dan ini adalah file fullnya menggunakan perintah ll. Di sini bisa lihat bahwa position dan public sudah saya tambahkan. Berikut, sehingga kita langsung lanjut ke angka berikutnya. Selanjutnya kita akan keluar dari mode root menggunakan perintah exit. Nah, di sini kita sudah kembali masuk dalam mode user. Nah, di sini kita akan mencoba
untuk mengubah directory folder position. Caranya cd position. Dapat kita lihat bahwa perintah kita sebagai user tidak dapat melakukan pengubahan directory terhadap folder position karena user tidak ada dalam grup staff ini. Pada grup staff, user yang ditemukan adalah user alpha. Maka kita bisa mencobanya dengan menggunakan perintah berikut ini. Su alpha. Kemudian masukkan password dari alpha tersebut. Oke, di sini kita akan tampilkan. Nah, bisa kita lihat bahwa position sudah ditemukan di sini dan dapat diakses. Oke, kemudian kita akan melakukan pengubahan. Nah, tampak di sini ketika kita melakukan perintah pwd, user telah berada dalam folder position. Nah, selanjutnya kita bisa exitkan terlebih dahulu. Nah, di sini agar user Jesse Tobing dapat kembali masuk ke dalam directory position, kita akan melakukan perintah sebagai berikut. Di sini tampak bahwa masih ditolak. Oke. Selanjutnya kita lakukan seperti ini. Sudo change mode R tambah X. Kemudian kita ketikkan seperti ini. Nah, dengan begini kita dapat kembali masuk ke directory position. Tampak bahwa pada perintah di sini ditunjukkan ketika kita menghentikan perintah pwd, directory position sudah kembali diakses. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan file sharing menggunakan Samba. Pada praktikum pada judul kedua ini kita akan melakukan file sharing menggunakan aplikasi Samba. Nah, di sini pertama kita harus mengaktifkan FTP servernya. Kita dapat mengeceknya menggunakan perintah nmap localhost. Nah, di sini tampak bahwa FTP kita berjalan dengan port nomor 21/TCP. Oke, berarti kita siap untuk lanjut ke langkah berikutnya. Di sini akan dilakukan instalasi Samba, di mana sebelumnya saya sudah melakukan instalasi menggunakan komen apt get install samba strip common. Nah, di sini karena saya sudah melakukan instalasi, saya akan melakukan pengecekan dengan perintah smbd inwin version. Tampak seperti modul bahwa Samba saya sudah terinstall secara baik. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah Samba sedang berjalan atau tidak, menggunakan perintah sudo systemctl status smbd. Nah, di sini Samba saya aktif, sehingga persiapan kita untuk masuk ke praktikum ini siap untuk dilakukan. Nah, di sini kita akan masuk ke OS Windows kita sebagai host. Kita akan membuka file directory dari VirtualBox ini. Ada di C. Nah, di sini Ubuntu yang saya gunakan adalah Ubuntu JLT. Kita buka, kemudian di sini kita akan membuka command prompt. Kemudian kita ketikkan perintah sebagai berikut: netconfig workstation.
tampak bahwa workstation kita sebagai workgroup dan domain yang menggunakan laptop AFBRE DR9. Di sini sudah tampak sama seperti yang ada di modul. Nah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Di sini kita akan melakukan backup file untuk Samba sebelum kita melakukan perubahan dengan perintah-perintah seperti berikut. Di mana saya juga sudah melakukan perintah ini sebelumnya. Di sini terdapat beberapa perintah, yaitu untuk melakukan backup file, menghapus file, membuat file Samba dari terminal, kemudian untuk mengedit file Samba berbentuk konfigurasi dengan aplikasi Nano. Berikut adalah file yang harus diketikkan pada file Samba configuration yang masih kosong sebelumnya. Oke, kemudian setelah diketikkan menggunakan perintah systemctl restart smbd untuk merestart service Samba. Di sini saya akan menampilkan file yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan perintah cat strip stc strip samba strip smb.configuration. Berikut adalah file yang sudah saya buat sebelumnya sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian untuk bagian path yang seharusnya adalah Samba strip share akan diubah menjadi public strip share untuk membuat folder share dalam folder publik. Oke, setelah dilakukan itu akan kembali melakukan restart Samba supaya konfigurasinya tersimpan. Oke, setelah selesai melakukan restart server Samba, selanjutnya kita akan membuka Windows Explorer untuk membuka workgroup menggunakan IP address kita. Caranya itu dengan Windows plus R, kemudian kita masukkan IP address kita oke kan. Nah, berikut adalah tampilan dari folder yang sudah saya buat menggunakan program dari server. Dan di sini selanjutnya kita diminta untuk membuat contoh file dengan nama file sharing 001 dalam bentuk teks dokumen. Di sini adalah teks dokumen dengan nama file sharing 001 yang sudah saya buat sebelumnya. Lanjut ke langkah selanjutnya. Sebelumnya di sini terdapat petunjuk jika kita tidak dapat membuat file sharing dari Windows dikarenakan permission denied yang sering terjadi ketika melakukan atau membuka file MyShare tersebut. Kita dapat memberi atau meminta hak akses pada file pada directory dengan perintah change mode. Berikut adalah langkah atau komen penuhnya menggunakan sudo change mode 757 dan kemudian nama filenya public. Selanjutnya kita masuk untuk menambahkan dan memaintain user dan group. Di sini kita akan melakukan penambahan grup pada Samba yang bernama SMB-GRP. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah sudo add group dan kemudian nama grupnya. Berikut saya contohkan sudo add group SMB-GRP. Nah, di sini juga saya sudah melakukan penambahan grup sebelumnya sehingga grup SMB-GRP tersebut sudah dinyatakan ada. Selanjutnya, untuk membuat folder yang akan di-share dapat menggunakan perintah sebagai berikut. CD untuk melakukan pemindahan perintah dan masuk ke sudo mkdir samba untuk membuat direktori Samba, dan selanjutnya kita masuk ke direktori Samba dan membuat sebuah file secure. Oke, selanjutnya di sini
akan dilakukan pengaturan permission pada file secure yang akan di-share serta ditambahkan user ke dalam grup SMB GRP yang tadi sudah kita buat menggunakan beberapa perintah berikut. Bisa dilihat pada modul, yaitu untuk mengganti owner folder secure, kemudian mengubah file permission folder secure, selanjutnya itu menambahkan user alpha ke grup SMB GRP, dan menambahkan user alpha ke grup SMB GRP, dan menambahkan password untuk user alpha. Nah, berikut adalah beberapa kode perintahnya yang sebelumnya juga sudah saya buat, sehingga saya akan skip untuk langkah berikut. Di sini saya hanya akan menampilkan tampilan dari pengubahan atau komen yang sudah saya buat sebelumnya. Dimana di sini kita juga akan diminta untuk menambahkan folder berikut untuk konfigurasi Samba configuration. Di sini akan saya tampilkan konfigurasi Samba yang sudah saya ubah dan saya sudah tambahkan sebelumnya dengan cara mengetikkan perintah sudo cat etc strip samba strip smb.configuration. Berikut adalah tampilannya yang sudah saya buat, yaitu pada bagian bawah secure sudah saya isikan tepat sesuai dengan yang ada pada modul. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan syntax error dengan menggunakan perintah test from. Di sini kita ketik saja test from. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak terdapat error, di mana load service file ada dalam kondisi oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba dari Windows. Di sini kita akan diminta untuk melakukan membuka file secure menggunakan username dan password yang sudah kita buat dari user pada grup Samba. Kita buka filenya, kita klik 2 kali, dan kita akan mengisi username dan password, di mana saya sudah mengisinya sebelumnya, sehingga saya bisa membuka file tersebut tanpa harus mengisi ulang username dan passwordnya. Di sini juga dilakukan perintah kepada kita supaya kita membuatkan folder dan file, mana foldernya bernama dari Windows dan filenya bernama file sharing 002 user alpha. Tampak di sini bahwa saya sudah buat filenya. Satu file sharing 002 dan folder dari Windows. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikut, di mana kita akan melakukan pengecekan di server Ubuntu apakah folder yang telah di-create atau telah dibuat telah sesuai dengan yang dilakukan dengan menggunakan client Windows. Kembali di putih, kita masuk ke direktori Samba. Di sini kita ketikkan perintah ls untuk menampilkan filenya. Nah, file secure sudah tampak pada direktori Samba. Selanjutnya kita akan pindah ke direktori secure. Nah, kita lihat bahwa permissionnya ditolak karena tidak sesuai. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkannya menggunakan user alpha, menggunakan perintah su alpha. Kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita akan tampilkan lagi. Tampak bahwa filenya masih ada di situ. Kemudian kita pindah ke directory secure. Oke, sekarang kita akan menampilkannya lagi, isi dari file tersebut. Nah, tampak bahwa sudah ada 2 file dan folder. Yang tadi sebelumnya ada pada file secure dari Windows dan file sharing 002 telah tampak pada server Samba.
Nah, di sini kita akan coba untuk menampilkannya lagi, tampilan pembuatnya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah ls. Nah, kita sudah melakukan pengecekan server Ubuntu dan folder yang telah kita create sesuai dengan yang tadi kita buat menggunakan klien Windows telah ditampilkan di sini, sehingga pengecekannya berhasil dan file yang ada di sini sesuai dengan file pada folder secure yang tadi ada pada Windows. Nah, begitulah terlebih dahulu untuk modul 3 praktikum jaringan komputer 1, di mana kita tadi sudah berhasil melakukan manajemen user dan grup di sistem operasi Linux dan juga melakukan file sharing menggunakan Samba. Sampai sini video saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.